Mungkin ada nih dari Coach Alan yang mau disampaikan baik untuk masyarakat, pemerintah yang ya, itu kita tidak lepas ya. Inilah saya lebih jelasin di sini mungkin lebih agak panjang ya. Ya, boleh. Silakan, Coach. Pertama untuk sepak bola Kota Pariaman. Sekarang kan pemerintah udah mau kayak Pak Ketua Harian, Pak Budi yang lebih semangat lagi kan. Ketua Askot, Bang Kardinal Ferry, Bang Fadil yang di sekretarisnya kan, itu udah punya niat untuk memajukan sepak bola Kota Pariaman gitu kan. Tapi kita mulainya ya, ini kan momen sebenarnya suratin ini kan, yang kemarin itu kan, buat kita membangun sepak bola Kota Pariaman. Nah makanya kita kan banyak kekurangan. Pertama kekurangan pelatih. Pelatih memang banyak, tapi kalau bisa kita pelatih harus punya lisensi. Maksudnya gini, bukan kita maksain buat punya lisensi kan. Cuman kalau mereka punya lisensi, pengetahuan apa sih yang sebenarnya kita lakukan, itu akan bakal bertambah. Lebih baik, ya. Nah, kita kalau cuma ngandalin pengalaman aja nggak bisa. Kan saya juga pernah bilang, dulu kan saya juga nggak mau ambil lisensi. Ngapain saya ambil lisensi, nanti aja lah. Kita andalin pengalaman aja dulu. Tahu-taunya pas saya ikut pelatih lisensi, di situ saya banyak mendapat pelajaran, pengalaman di situ. Gimana sih cara mengelola tim, gimana sih cara kita bikin taktik, gimana sih kita bikin strategi gitu kan. Pengalaman saya nggak cukup juga ya. Nah kita di situ saya diajarin, semua pelatih di situ diajarin, kalau kalian mau melatih, kalian catat dulu, belajar dulu mencatat katanya. Jangan nyampe di lapangan apa yang kita lihat itu latihan, enggak. Jangan latihan itu bukan ada di kepala kita aja, dia bilang. Kalau bisa catat ya. Jadi kita terapin di latihan seperti ini. Apa tujuan kita latihan gini, manfaatnya apa setelah itu. Makanya saya lihat ya, ada selalu buku catatan di tangannya. Saya sambil merekam pertandingan bersama. Saya sebelum main saya catat dulu apa yang saya mau bilang sama pemain. Kalau babak kedua saya punya asisten, kadang-kadang saya catat sendiri apa kekurangan pemain. Nanti kita bahas di ruang ganti nanti kan. Nah itu makanya saya memang kan seperti saya kan selalu pegang buku kan gitu kan. Jadi saya punya catatan kayak gitu. Sebelum latihan kita juga harus tahu, kita komunikasi dulu sama asisten. Kita mau latihan apa hari ini? Kita catat dulu, kita mau latihan apa hari ini. Itu kan kebanyakan. Makanya saya bilang kalau gini juga saya pengennya kayak ini. Kalau misalnya jadi kita bikin sekolah kompetisi SMA tadi, kalau bisa kita kumpulin dulu pelatihnya siapa. Jadi kita pengennya satuin filosofi kita dulu. Jadi kalau kita pengennya nih, kita main bolanya kayak tiki-taka bola bawah, main dari bola bawah. Kita sampai dulu ke pelatihnya masing-masing. Jadi kalau mereka udah masuk ke Persekopa 17, kita nggak mau mulai dari awal lagi. Betul. Nah, berarti tinggal melanjutkan. Kalau bisa kita bikin seminar. Kalau nanti kita cariin lah siapa yang bakal bisa nyampein gitu kan, yang kalau saya belum pengalaman lah kalau soal itu. Saya coba struktur lah ya, siapa yang bisa ngerangin nih sepak bola itu kayak gimana gitu kan. Nah kalau bisa seperti itu, kayak di La Masia kan di Barcelona, bukan kita sombong atau gimana, kita contohnya terlalu jauh, bukan, kita kan contohnya kan yang bagus gitu kan. La Masia dari usia dini sampai senior itu programnya sama. Dan saya pernah ke EPA Persija, saya pernah ikut latihan di situ, numpang latihan di situ. Dari Elite Pro Academy 16, 18, 20 latihannya programnya sama, 16, 18 filosofinya sama, formasinya sama sampai ke senior. Nanti 16 naik ke 18 mereka nggak bakal canggung lagi, 18 naik ke 20 nggak canggung lagi. Gitu. Saya itu memang belajar dari itulah. Mungkin nanti Bang bisa cek di Google, Ganesh Saputra, dia tuh pencetus filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia. Nah dia salah satu yang mencetus Villanesia. Dia mungkin orangnya nggak mungkin di kalangan sepak bola pelatih mungkin tahu dia siapa lah pokoknya. Tapi mungkin kalangan orang awam nggak bakal tahu. Dialah yang pencetus Villanesia. Nah dia di situ direktur akademinya Persija. Sekarang dia jadi wakil presidennya Persija di senior. Ya. Nah dia di situ dia bikin program. Dia kan punya di usia muda punya 4, ada akademi EPA 16, 18, 20. 16, 80 dia bikin program semua. 16 ini 18, 20 program latihan yang didapat 18, 20 sama semua, mungkin intensitas yang berbeda mungkin karena usia ya. Nah, jadi itu strukturnya sangat rapi.
Saya juga pernah, saya cuma di situ waktu itu semua sambil belajar juga sebulan di situ, diajarin memang profesional di situ. Pemain datang ke lapangan, harus datang ke lapangan ke ruang ganti lah, pakai sepatu cat, pakai ini semua perlengkapan semua. Nah, jadi mereka diajarin buat profesional. Sebelum latihan kita classroom dulu. Jadi classroom dulu tuh diajarin dulu nih latihan kita hari ini. Tujuannya ini, manfaatnya ini. Jadi setelah datang ke lapangan, pelatih nggak terlalu banyak lagi ngasih program. Udah paham. Kan, ya? Nah, ya. Nah, di classroom itu nanti ada juga tanya jawab. Nanti dia disuruh juga pemain untuk nerangin, bukan pelatih aja. Paham lah. Nah, paham. Nah, 18 juga begitu. 20 programnya sama. Apa nih dapat 20, 18, 16? Itu sama semua. Tinggal sampai di senior. Lihat sekarang Persija pemain timnas 19, 18, 20 didominasi pemain Persija junior. Ada 8 orang, ada yang sampai Thomas Doll nggak mau ngelepas gitu kan? Nah, kan? Minta ya, Thomas Doll nggak mau ngelepas kan? Nah, kenapa? Fondasi Persija ini sekarang udah bagus. Saya di situ udah sebulan saya mempelajari, karena saya kenal Ganesha ini udah lama. Saya di timnas waktu 16 saya udah kenal ya. Jadi dia bikin program itu sangat bagus di Persija itu. Nah, saya juga pengen kita kan menirukan hal yang baik kan, walaupun kita nggak bisa meniru sempurna. Saya pengennya di Persekopa ini kayak gitu. Misalnya kita panggil lah pelatih SSB yang ada di Kota Bremen ini. Kita satukan visi dan filosofinya. Jadi kita untuk masuk ke Persekopa nanti kita nggak ini lagi, nggak canggung lagi, nggak memulai lagi dari awal. Kalau ini kan kayak Persekopa kemarin kan, saya milih pemain yang contoh bahasa kasarnya kan yang bisa build up, yang bisa main bola bawah, yang sesuai dengan filosofi kayak kiper bisa main bola bawah juga gitu kan. Betul. Nah, kalau bisa kita kumpulin pelatih SSB ini, kita satuin visi kita. Tujuan kita apa nanti ke depannya, kita ajarin dulu sepak bola itu bukan usia muda, bukan masalah menang kalah, juara kalah. Ya, juara menang itu cuman bonus. Saya bilang Ganesha ini bilang, kalau untuk usia muda kita dulu lihat progresnya dulu. Jangan cuma lihat juga menang kalah. Kalau juara buat usia muda itu cuma bonus. Yang penting itu perkembangannya dulu. Kan Persija kan juara apa juga saya suka mengikuti kalau juara itu ya. Cuman setiap tahun pemainnya ada terus. Diikutin, itulah juara mereka. Bukan juara dia angkat piala. Juara mereka itu pemainnya kepake ke timnas, naik ke senior dipakai sama latihnya. Nah, itulah juara sebenarnya. Bukan sekedar juara angkat piala. Karena di manapun kan usia 13, 14 mereka juara, setelah itu nggak ada lagi kan. Saya itu juga. Kata Coach Fakri Yusani juga, kalau level umur ini, yang penting mereka happy main bola. Dulu ya, itu ya. Yang penting kalau saya progres dulu, ada nggak perkembangan mereka. Nah sekarang kan banyak perkembangan, mereka paham dan mulai, walaupun mereka salah-salah gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, mereka belajar. Kan ada bilang waktu Persekopa kemarin, ada yang bilang di luaran lan, jangan main bola bawah terus kan bahaya kan. Gimana kalau kita main bola udah filosofi kita itu pemain pun udah paham. Nah kalau kita ubah lagi ya nggak mungkin, gitu kan? Long ball pun kalau nggak pas bahaya. Bahaya juga. Kan kalau dia bola kalau semakin cepat bola kita lempar ke depan, semakin cepat lagi bola balik ke kita lagi. Nah kita makanya saya pengen pelatih SSB di Pareman kalau bisa, kalau ada masalah kan, kalau bisa ambil lisensi lah gitu kan. Biar memang biayanya mungkin lumayan gitu kan. Nah disitulah saya pengen pemerintah bantu, atau mungkin dari desa atau apa, saya nggak paham juga. Karena di situ ada. Waktu saya pernah dengar di Persikatim Sekapak Timur, desanya bantu kalau buat ambil lisensi pelatih, wasit dibantu sama. Ya, dana desa udah ada sekarang kan nggak ada larangan di situ kan. Nah, coba dibantu buat pelatih SSB, buat mereka supaya bisa meningkatkan kemampuannya, biar bertambah ilmu gitu. Kita juga jangan sampai malu juga buat belajar. Jangan sampai kita sekedar ngumpulin SSB tapi tujuannya nggak tahu, tujuan apa nggak, cuma juga nanti. Ya, nanti saya pengennya kumpulin pelatih ini lagi, SSB lagi, semua kita satuin visi kita, satuin filosofi kita. Kalau kita pengen main bola dari bawah ya ajarin dulu pemain SSB itu dari bawah, nggak apa-apa salah.
Kalau namanya latihan juga masih salah kan, jangan pernah lihat hasil dulu, tapi lihat gitu ya, lihat progresnya dulu pemain. Saya juga makan waktu pernah saya lihat sekali U12 tanding kan, saya lihat kayak PSTS Tabing itu kan, itu udah mulai bermain dari bawah. Mereka nggak melihat hasil, tapi saya melihat progresnya lebih bagus. Cara mainnya. Walaupun 6 lawan 6 gitu kan, tapi cara bermainnya udah benar itu. Walaupun dia kalah, tapi saya senang seperti itu. Main bolanya lebih jelas dulu. Nah, ya. Dan bilang kan saya udah bilang sama pemain, kalian lebih capek pegang bola apa ngejar bola, bilang kan. Ngejar bola, makanya kalian kalau pengen ngejar bola kuasai bola dulu selama mungkin ya. Nah, kan di personal bilang kan di saat kita hilang bola, di situ kita habis tenaga. Di saat kita pegang bola, di saat hilang bola, di saat kita pegang bola, disitulah recovery-nya, istirahatnya, ya. Nah, itulah saya pengen pelatih-pelatih di Pariaman kalau ada ambil waktu buat lisensi atau ini ambil lisensi, jadi ilmu kita tambah, pengalaman kita tambah. Nah, kita juga visi kita sih sebenarnya sama buat Persikopa ini berjaya lah gitu kan. Nah, tapi kita kan pondasinya di SSB. Ya, kalau kita punya pelatih yang bagus di SSB, paham itu semua, Persikopa pun jadi enak gitu kan. Kita obrolan di tribun juga kan. Iya. Fer ya, kita mau mulai inilah momen nih kayaknya semua perhatian udah tertuju. Nah, jangan ulang dari awal. Iya, awal lagi ya. Kalau bisa berkelanjutan. Nah, kita di tribun itu, nah bagusnya nanti Persikopa udah kayak gini. Iya. Ya ada berkesinambungan lah, ada. Ya mungkin Mama pernah lihat kan beberapa tim yang main di Persikopa di U17 yang main bola bawah mungkin nggak banyak kan yang main bola dari build up, yang main dari bawah gitu kan. Nah, itu saya ngajarinnya selama 4 bulan baru bisa, walaupun nggak sempurna, tapi seenggaknya mereka bisa ngelakuinnya. Dulu saya di Persikopa 2019 pernah coba juga, tapi pas pertandingan nggak jalan. Jadi saya bilang, jadi ujung-ujungnya main lompas lagi ngandalin kecepatan di depan, ngandalin satu pemain. Nah, mudah ditebak lawan. Mudah ditebak lawan gitu, baca. Nah, kita juga pelatih kita harus juga punya sistem. Sistemnya kita apa? Terus kita juga harus punya taktik, strategi. Kita mau bikin apa? Saya juga diajarin gitu. Tenang Kornel, itu ada taktiknya, ada strateginya. Tenang bebas, itu ada taktik dan strateginya. Jangan asal-asal tendang-tendang aja, enggak. Banyak situ taktik dan strategi di waktu saya belajar di Uruguay. Diajarin kalau kick off di sini nih, tujuan kita kemana? Tujuan kita ke siapa? Ada itu. Berarti pas di Uruguay pelatihnya langsung pemain yang itu ya, yang legendnya. Ya, legend ya di situ. Jadi dia ngajarin nih, tenang Kornel. Ini ada tujuannya sini, tujuannya ke siapa gitu, ada. Ini tenang bebas, siapa tujuannya gitu. Termasuk misalkan nanti kalau backnya buang bola jatuh sini ya. Nah, ya. Udah ada yang ada ya. Diatur sampai segitunya. Nah, saya pengen stok bola di Persikopa di Kota Pariaman lah pokoknya. Pengennya seperti itu. Jadi jalan semua jadi kita Pariaman Persikopa yang dibilang tadi. Jadi kalau kita udah paham semua, kita nggak perlu lagi cari pemain di luar. Menarik ini kalau bahas taktikal ini ya. Ya, jadi kan orang bilang kenapa sih nak keluar semua ya? Karena itu tadi, sistem tadi. Kalau sistem di SSB kita udah jalan, sistem kita di sekolah udah jalan, filosofi kita udah satu, kita nggak perlu lagi ambil pemain luar. Kita pemain Kota Pariaman semua mungkin bisa, mungkin nggak banyak lah kita ambil pemain luar kan. Sekarang mungkin ada pemain luar kan, juga untuk meningkatkan ini sistem kita, taktik kita kan. Nah, makanya kita kan pengen di SSB itu bilang tadi, passing sama kontrol ini memang perlu kalau mau main build up, main bola bawah, mau main tiki taka. Gimana kita mau build up kalau passing kita nggak beres dulu, kontrol bola kita nggak beres dulu, first start kita nggak benar dulu gimana kan? Pertama kan di build up kan kita passing, kontrol sama first start kita dulu. Nah, itu yang penting dulu. Siapa yang terima bola pertama? Nah, iya. Saya udah bilang juga selanjutnya gitu. Saya kalau bisa di Pariaman ini kita bikinlah kayak apa ya? Contoh kan sekarang di Padang SKO kan. Kayak di SKO itu di sekolah kan SMA 4, itu kan swasta, kalau negerinya kan PPLP kan. Kalau bisa kita bikin PPLD atau SKO kayak gitu lebih bagus lagi. Lebih terfokus. Terfokus lagi kan. Kayak di SKO kan kita contoh lah, misalnya kita pemain ini kita satuin ke sekolah misalnya SMA mana gitu kan, SMA 2, SMA 3, fokusin pemain situ. Jadi kita tiap misal seminggu 4 kali latihan. Jadi kita bisa atur jadwalnya. Dan kita kerja sama sekolah itu. Ada turnamen, nggak perlu lagi.
jangka Nggak panjang. perlu lagi jangka- seksi lagi. Kayak contoh Persada kan pemain-pemainnya itu udah lama kumpul dari usia 12. mereka Ya. Kesinambungan. Kan mereka nggak pakai pemain luar ya, nah, Persada semua. Iya, pakai kumbuh semua. Nah, saya juga pengennya seperti itu. Tapi kita bikin dulu pondasinya dari SSB, dari SMA gitu. Di SSB juga dibenahin dulu ininya. Dicukupkan juga. Cukupkan sarana. Nah, kelemahan di SSB itu, kekurangan mereka itu, keluhan mereka itu. Tapi kita kan di SSB kita kan keluhan kita itu juga kita nggak bisa menuhin di sini kan. Masalahnya ujung-ujungnya dana lagi kan. Kalau di Padang kan pintar-pintar mereka lah cari itu kan, misalnya cari bola. Kalau kita ngeluh di sini ya solusinya apa gitu kan? Nggak, SSB juga banyak di sini. Kalau dibantu semua kan mungkin ya kita kan nggak tahu, dana pemerintah kita nggak tahu juga kan. Sebenarnya kita harap ya terutama pemerintah pasti kita akan berharap ke pemerintah untuk memfasilitasi lah. Ya kalau bisa Gitu. kalau bisa kayak SKO itu bikinlah di Pariaman gitu kan, ataupun PPLD. Jadi tiap tahun kita nggak pusing-pusing lagi cari pemain. Termasuk juga kalau bisa pelatihan. Ya pelatih lisensi ya. Setidaknya diskusi lah gitu. Diskusi, ya. Biar menyamakan Ya visi dan filosofi kita. dalam Ya. bermain bola gitu. Jadi kan kayak saya lihat pas di Persija waktu itu kan 16 naik 18 sudah mereka udah paham main bolanya kayak gini, cuman tinggal masuk aja gitu. Sistem nggak berubah gitu. Saya pengen gitu di SSB, di SMA misalnya kan, jadi udah nyatu gitu. Jadi kita Perskopa nggak mulai dari awal lagi. Masa kita ngajarin passing lagi, kita ngajarin build up lagi. Masa kita build up dari tengah belakang, ke tengah ke depan. Mau turnamen kayak mulai dari awal. Nah, iya. Karena mereka udah dari SSB, berarti Nah, udah ada iya. modal harusnya. Gitu. Ya. Oke, itu tadi banyak yang kita dapat nih dari Coach Alan Marta. Terutama dari teknis seorang pelatih itu. Yang kita lihat hanya 90 menit, tapi dari di kepala seorang pelatih itu bukan 90 menit, lebih dari itu. Sebelum bertanding, saat bertanding, sesudah bertanding, bahkan sesudah turnamen yang diikuti pun masih berpikir. Masih banyak yang dipikirkan. Dan juga tuh Perskopa kemarin kan bisa bermain itu juga saya ngadain classroom juga. Saya alhamdulillah dibantu sama desa Sikapa. Mereka fasilitasi kumpul laptop mereka, fokus mereka. Jadi saya bisa ngadain classroom. Berbagi. Nah, classroom itu sangat bermanfaat bagi pemain. Kelemahannya memang classroom itu bikin untuk pemain memang. Tapi kalau mereka benar-benar ngelakuinnya, mereka bakal paham nih. Saya selalu ambil contoh ke Manchester City, video-video itu kan, nah kalian bermainnya kayak gini. Jadi mereka pas latihan udah praktekin, udah nggak lama. Nah, satu lagi sekarang tuh yang ini video analisis. Nah, ya itu sangat butuh sebenarnya di pelatih. Sekarang udah masuk gitu ya, benar-benar nggak bisa hanya ilmu pelatih atau pengalaman pelatih, tapi dibantu dengan menganalisa video sama-sama. Nah, gitu, saya dapat pengalaman itu waktu di Selebes Rudi Eka, Coach Rudi Eka udah memakai itu. Mereka punya tim analisis. Setelah kita uji coba, setelah kita bertanding, gitu besok kita dikumpulin classroom, diputar lagi video itu. Video itu udah diedit sama coach, jadi kekurangan kita dikasih tahu. Jadi paham di video situ. Kalau saya kemarin lebih ke cara bermain. Nah, kalian siapa yang posisi itu kalian pahami nih. Gimana cara mereka passing, gimana cara mereka free start, gimana cara mereka long pass, gimana mereka kombinasi play gitu kan. Nah, itu saya lihat. Nah, alhamdulillahnya mereka bisa pahami gitu, walaupun nggak sempurna gitu kan. Bukan mereka masih muda, 17 tahun. Oke, dan sana podcast Yajo, kita berharap Persikopa kedepannya juga makin lebih baik. Dukungan kita semua, nah kita udah ambil pijakan nih sekarang. Jangan mundur kita maju lagi ke depan. Baik yang di dalamnya Persikopa maupun kita yang di luar, baik kita yang di tribun. Karena kita banyak obrolan di tribun itu, semuanya positif. Walaupun kemarin kalah, itu kecewanya dalam masih yang positif gitu. Masih memberikan semangat, berharap Persikopa ke depan lebih baik lagi. Nah, Persikopa sendiri pasti berharap dukungan juga dari masyarakat. Karena pasti yang sekarang ini yang lebih dari sebelumnya kayaknya ya perhatiannya gitu. Dulu kan saya udah pernah bilang tadi, saya Persikopa dulu ya gitulah pokoknya kan. Sekarang udah
Ada perhatian pemerintah, sampai ada busnya, swasta pun banyak sponsor yang dukung, memperhatikan gitu kan. Nah, kita berharap tidak lepas itu. Makanya kalau bisa berlanjut, bertambah kalau perlu. Iya. Nah, dari teknis seorang pelatih pun kita banyak dapat ilmu malam ini. Saya pun senang dengan obrolan ini karena ya, sebagai pecinta sepak bola saya menyukai yang obrolan-obrolan seperti ini. Nusana Podcast Yajo, jangan lupa disaksikan obrolan saya dengan Coach Alan Marta, alumni SAD Uruguay yang sekarang berkiprah sebagai pelatih Persikopa di Piala Suratin U17 yang lalu. Terima kasih juga untuk Batavia Cafe yang kembali kita hadir di sini setelah beberapa minggu kita di stadion. Oke, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap dukung podcast Yajo dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach.